Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayunyaman S. Pratiwi. Saya kelas 9B. Saya akan memaparkan materi IPS kelas 8 bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, jadi saya akan membahas materi bagian B, perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan perdagangan? Jadi, perdagangan atau peniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Pengertian perdagangan antar daerah dan antar pulau. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah dengan penduduk atau lembaga suatu daerah pulau lain dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar pulau. Ada dua tujuan perdagangan antar pulau, yaitu yang pertama untuk memperoleh keuntungan dan yang kedua yaitu untuk memperluas jangkauan pasar. Selain tujuan, ada juga faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Faktor pendorong yang pertama adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor pendorong perdagangan antar daerah antara lain adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh daerah-daerah tertentu, terutama faktor produksi alam. Yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Contohnya, di daerah yang kaya akan buah durian, maka harga durian pasti lebih murah dibandingkan dengan daerah lain yang hanya memiliki sedikit pohon penghasil durian. Berikutnya ada manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas bagi kebutuhan konsumen. Manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau antara lain menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produk pun berbeda. Yang berikutnya adalah meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Yang terakhir, ada memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan bagi masyarakat setempat. Perdagangan antar negara. Pada zaman sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau badan untuk melakukan perdagangan. Bahkan, antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah.
Pengertian ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar keputusan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang terakhir, ada penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara berkaitan dengan dua aktivitas yang disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor disebut sebagai eksportir. Tujuan utama ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, ada impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut dengan importir. Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing atau seperti contoh dolar. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Jadi, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, yaitu memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang terakhir, ada meningkatkan promosi. Selain kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor, ada juga beberapa faktor pendorong ekspor. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Dan yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Manfaat perdagangan antar negara. Ada beberapa manfaat perdagangan antar negara, yaitu memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Dan yang keempat, yaitu transfer teknologi modern. Jadi kita melakukan transfer uang ke luar negeri itu menggunakan teknologi yang modern. Jadi itulah beberapa manfaat dari perdagangan antar negara. Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk like videonya ya. Saya akhiri pembahasan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi.